Halo teman-teman sekalian, kita kedatangan Putu Juli Sastrawan. Nah, ini Halo. Ini sastrawan beneran ini. Siapa dulu teman-temanku ini? Halo teman-teman, teman-teman Safar. Oh, iya. Ini ada Aang Tirta, aka Muhammad Kambali. Figuran. Gimana kabar, Jul? Baik-baik, Far. Wis. Tur udah kemana aja dulu? Ke Surabaya, Jogja, Bandung, dan hari ini Jakarta sama besok. Dibiayai oleh siapa? KPG. Wey. Terima kasih KPG. Thank you. Dan dibantu teman-teman, banyak teman-teman juga. Teman-teman komunitas ya. Ya. Teman-teman sekalian, Juli ini sekarang ada berada di Jakarta untuk tour bukunya yang ini. Menuai Badai Sadas. Ini novelnya, novel kedua. Terbit tahun ini ya? Awal tahun ya? Kemarin. 21 Mei. 21 Mei. Buku sebelumnya yang ini, Kulit Kerap Piduka. Canggih. Jadi ini novel kedua ya? Novel kedua. Selain ini ada buku lain nggak? Ada buku anak, kumpulan esai, lomba mengarang. Ya, tapi ya dulu waktu-waktu masih kuliah tuh loh. Kan ada kayak ikut lomba, habis itu sorry. Ya dulu kayak kalau ikut lomba-lomba esai, terus yang 10 besar tuh dijadiin satu buku. Terus kayak semisal festival Multatuli gitu. Kayak jadi proceedingnya dijadiin satu kayak gitu. Tapi kalau novel baru ini aja dulu. Itu aja, udah selesai itu. Udah itu. Aku sebenarnya belum terlalu mau bahas ke bukunya sebenarnya. Aku sih pengen, karena biasanya aku kalau kayak gini aku nanya dulu aktivitas awal kamu membaca buku gitu. Sejak kecil itu gimana kebiasaanmu baru sehingga kamu memutuskan menjadi penulis atau belajar menulis bagaimana? Itu pengen awal tahu. Kalau aku sendiri untuk nulis aku pikir membaca dulu. Kamu membaca gimana? Mulai suka baca buku dari kapan gitu? Suka baca pas sekolah pasti kan. SD, SMP. Cuman waktu itu bacaannya memang kayak nggak spesifik karena aku tinggal di daerah, jadi akses untuk buku-buku di perpus waktu itu nggak se-update sekarang lah gitu. Jadi buku anaknya memang cenderung lama untuk berganti-ganti gitu. Jadi lebih banyak memang kayak di rumah dapatnya. Terus aku masih ingat banget cerita-cerita kayak misal dulu beli susu Denko, itu tuh ada namanya dongeng dan kau. Nah itu aku banyak punya cerita soal dongeng itu karena dulu aku suka beli dan sering nangis kalau misal kalau misal beli susu terus dapatnya yang sama. Iya, karena bukunya itu kan di dalam susunya. Jadi kadang aku udah aku punya gitu. Karena di kemasannya tuh kan kayak berbeda-beda, koleksinya ada banyak, jadi pengen punya ngumpulin itu. Seingat lu tuh cerita kancil gitu. Iya, kancil, buaya, terus baru kemudian kayak mungkin seperti kebanyakan orang gitu memang Bona dan Rongrong akses dari majalah Bobo yang lebih dominan gitu. Terus SMA yang baru merasakan cukup lebih banyak pilihan karena perpus di sekolah pasti lebih ini kan lebih maju gitu atau lebih terupdate. Dan di SMA lah sebenarnya aku sering cerita kalau ditanya-tanya soal menulis tuh. Di SMA ada satu guruku yang sampai sekarang aku sangat berterima kasih. Jadi selama siapa namanya? Ibu Artini namanya. Guru bahasa Inggris. Tapi waktu itu
dari sekian banyak belajar bahasa Inggris, karena aku belajar bahasa Inggris dari kelas 4 kan. Kita dapat kelas 4 terus kursus-kursus dan lain sebagainya. Terus SMA tuh aku menemukan satu guru yang menggunakan musik buat ngajar. Jadi kayak diajak karaoke, kayak teknik-teknik mengajar yang nggak aku temukan dulu di SMP atau di SD sebelumnya. Jadi waktu itu aku ingat banget di kantin dan kita telat masuk kelas satu pelajaran tuh. Habis itu nah ibu kantin ini juga waktu itu dia jadi kepala perpus gitu, penjaga perpustakaan. Nah karena telat masuk jadi aku ke perpus sama teman-teman sebenarnya cuman buat kayak nunggu kelas yang kita telat masuk itu selesai gitu, kita duduk-duduk. Nah Bu Artini datang ke aku. Waktu itu dia ngasih aku buku cukup tebal, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Covernya merah. Nah itu buku pertama. Itu bahasa Inggris tapi. Udah bahasa Indonesia. Waktu itu dia bahasa Indonesia. Terus Juli sudah pernah baca ini. Terus aku bilang kayak, oh belum ibu gitu. Bawa aja ini pulang. Jadi aku. Nah setelah saat itu aku sering jadi ke perpus sama dia. Sering jadi ke perpus. Terus waktu itu juga tugas-tugas kita tuh udah mulai kayak bikin blog. Nah sampai sekarang masih blogku, tapi aku malu untuk ininya karena aku pernah lihat kan tulisanku ya masih ada kan. Aku lupa nama lain lah. Masih pakai WordPress, Blogspot. Masih pakai Blogspot dan itu ya kayak apa anak SMA pada umumnya kan kayak seneng sama siapa ditulis di sana kayak gitu. Wes. Apa? Jangan bro. Skip. Ya semacam itu. Jadi kayak ya keluh kesah di sana. Nah Bu Artini itulah yang sebenarnya menurutku jadi pintu masuk aku kenal dunia tulis menulis. Bahkan untuk nyari jurusan sebenarnya waktu itu kan cukup bimbang mau kuliah di mana, tapi jurusannya mirip gitu. Nah jadi aku tanya Bu Artini dan aku ikut sarannya dia. Dan waktu aku S1 bahasa Inggris. Itu saran dia? Ya, aku kan ada 2 kampus yang punya sastra Inggris kan, punya bahasa Inggris. Terus aku tanya perbedaan A dan B itu apa? Selain lokasi. Waktu dia menjelaskan kayak silabusnya, terus di sini belajar apa dan lain sebagainya. Nah, aku merasa cukup terbantu dengan penjelasannya. Makanya aku senang sekali waktu aku rilis buku dan dia nge-DM. Buku ini? Gunung Badai? Iya, bukan yang sebelumnya. Pertama, ya. Kulit Kerap. Jadi kayak dia ngechat kayak bilang kayak mau pesan dan mengajak ketemu, itu aku senang sekali. Waktu Masih ingat kamu berarti ya? Oh ya, dan kita berteman dan aku sering kalau misal pertanyaan-pertanyaannya soal menulis tuh, aku kalau pasti SMA kan, tapi waktu itu ya kesadaran untuk menjadikan menulis itu pekerjaan ya belum ada. Iyalah pasti. Ya itu kan kayak nulis itu ya buat tugas, buat inilah, maksudnya biar kayak ya dapat nilai, karena kalau nggak kamu bikin tugas ya kamu nggak dapat nilai kan, harus ngikutin itu. Tapi belum ada kesadaran untuk menjadikan menulis itu satu pekerjaan atau satu hal. Bahkan aku sebenarnya tidak terlalu cukup sadar soal namaku. Gimana itu? Kayak sastrawan itu kan. Juli sastrawan. Setelah pengen nulis aku kayak aku mau pengen nulis buku, terus aku bilang sama bapak ibuku pengen nulis buku, terus dia bilang kayak ya itu kan namamu. Langsung aku kayak oh ternyata itu ya. Terus dan aku juga tanya kan kayak kenapa namanya, terus dia bilang enteng banget kayak dia bilang Orang ya maksud nih. iya, terus mereka bilang kayak ya bagus itu, segitu aja, tapi nggak tanpa penjelasan gitu loh Mar. Jadi aku merasa ya kesadaran soal nama dan lain sebagainya tuh baru ada ketika aku mau ingin punya intensi buat menjadikan kayaknya nih bisa jadi pekerjaan untuk menulis kayak gitu. Waktu kuliah itu kan ambil sastra Inggris nih atas rekomendasi dari Ibu Artini ya. Pendidikan apa non? Pendidikan. Oh pendidikan. Pendidikan. S2 aku baru ke diskursnya, baru wacana ya. Nah waktu itu pertanyaanku ke Bu Artini adalah ya apa perbedaan 2 kampus ini. Nah dia menjelaskan kalau di sini tuh lebih ke bahasanya, ke urusan di sini ada bagian mengajarnya.
Terus nanti juga dipecah di sini bisa kayak ada konsentrasi gitu Bar. Yang di kampus yang aku pilih itu ada 3 konsentrasinya waktu itu. Ada pengajaran, pariwisata sama creative writing. Jadi dibagi dia tetap. Tapi memang tidak sesastra murni. Ya. Sesastra murni. Terus dia bilang kalau nanti Juli pengen ngajar di sini tuh udah dapat akte 4 gitu istilahnya. Akte yang kayak oke, kamu bisa ngajar bahasa Inggris. Tapi kalau kamu sastra, kamu untuk mengajar itu kamu perlu lagi nyari ya atau ikut pelatihan yang memberikan kamu akte 4 itu. Kayak gitu. Jadi aku pilih yang lebih general ya pendidikan itu. Lebih pendidikan itu. Nah, di pendidikan itu salah satunya ada kuliahnya diskurs. Nah, itu yang aku ambil waktu S2. Berarti kamu sarjana pendidikan ya? Sarjananya ya. Magisternya humaniora. Humaniora. Karena dia di bawah linguistik gitu. Linguistik. Waktu kamu S1 itu kuliahmu itu kamu masuk komunitas gitu atau apa? Iya, komunitas, dan aku merasa komunitas itulah yang jadi satu semacam lebih mempertebal keinginanku untuk menulis waktu itu di Singaraja. Nama Mahima, komunitas Mahima ini. Ya, komunitas ini Mahima. Komunitas yang. Nah, ini dosenku. Dulu dosen yang ngajar proksa dan puisi. Siapa namanya? Bu Sonia. Oh, tahu Bu Sonia. Bu Sonia ini yang salah satu orang yang juga kayak ngenalin aku banyak soal sastra waktu itu. Masuk kelas pertama kayaknya. Kelas pertama puisi waktu itu. Kuliah puisi. Terus ibunya, saya bosan di ruangan ini. Mari kita kuliah di bawah saja. Jadi di bawah pohon gitu. Jadi bawah pohon gitu, terus ibunya ngenalin kami dengan Dead Poet Society. Kalian pernah nonton? Itu film yang bikin aku nangis. Udah berapa kali aku nonton kayak aku tetap bisa nangis. Kenapa enggak jadi penyair? Kayak enggak bisa aku. Jadi pernah nulis puisi itu kayaknya template orang sebelum penulis ya, kayaknya nulis puisi dulu karena dia format yang terpendek kan. Iya, betul. Karena nulis kayak apalah ini kata-kata yang indah kayak gitu. Kayaknya itu menurutku satu state menuju medium yang lain. Betul. Gitu. Tapi nggak punya buku puisi. Jadi kayak menulis aja buat ditaruh di catatan sampai akhirnya aku merasa aku lebih tersihir ketika kayak ikut karakter-karakter dalam cerita yang aku baca yang kayak gitu. Yang menurutku wah aku pengen nih bikin cerita kayak gini kayak gitu. Itu kan kesadaran membaca itu kan dari Ibu Artini ya. Tadi itu kan. Yeah. Nah, kesadaran menulis itu Ibu Sony. Di komunitas sebenarnya itu. Di komunitas karena semester berapa itu? Semester 1 itu, Par. Oh, awal-awal langsung. Iya, awal-awal karena waktu itu ibunya di kelas nanya siapa namanya Juli Sastrawan gitu. Nah, maba tuh kan mahasiswa baru kan pasti agak-agak takut gitulah ya, kayak aku udah salah apa ya gitu. Terus saya Bu gitu. Nanti ikut ke ruangan saya ya gitu. Karena ada sastrawannya. Iya mungkin dah. Habis itu ke ruangan ibunya, terus ibunya jelasin soal komunitas. Nanti komunitasnya itu lokasinya di Pantai Indah. Terus aku ke sana dan aku merasa teman-teman di sana tuh kayak seru diajak ngobrol. Belajar banyak karena kakak-kakak kelas yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh juga ngumpul di sana. Jadi kayak aku melihat kakak kelasku yang kayak ya dalam tanda kutip pintar gitulah waktu itu, dan kayak keren gitu aku melihat. Jadi aku senang jadinya nongkrong di sana. Kalau gitu. Novel pertamamu ini Kera apa? Piduka. Kulit Kera Piduka ini kamu tulis setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah. Karena pas kuliah tuh belum ini Mahima ini juga awal-awal waktu aku kuliah tuh kayaknya udah dia ada menerbitkan, tapi tidak
mungkin bukan seserius sih, mungkin tidak seintens ketika aku tamat kuliah. Jadi mahimanya tuh baru lebih kayak ke, karena dulu awal-awal kan pendidikan gitu. Kayak kita belajar puisi, kita belajar sastra gitu. Dan itu tuh belajar dari satu sama lain gitu juga. Kayak bukan yang belajar tiap minggu workshop gitu. Jadi kayak memang tongkrongan gitu. Kadang kesana nulis, kadang kesana ngobrol, kadang main musik gitu. Kadang dengerin ada teman-temannya Bu Sonia atau Pak Oli yang kesana. Jadi kita dengerin cerita gitu. Ya masih waktu itu apa masa-masa aku mendengar gitulah, kayak nyerap aja aku, kayak siapa yang datang aku dengerin ceritanya kayak gitu. Itu tuh Jadi- tahun 2019 apa 20 ya? Interview 2020 juga. Ini 2020. 2020 Kita kan ketemu kamu waktu Covid. pertama kali COVID kan Iya, di iya, sini iya, di di Rawamangun sini. di Jakarta. Itu kan kamu ini baru udah nerbitin, ya ini udah rilis nih, udah rilis ya. udah rilis nih. Berarti itu 2020 Hmm. selang 5 tahun novel kedua. Iya, novel kedua. Dan ini tuh sebenarnya apa kayak ide-idenya sama kayak ini. Dia tuh udah ada tapi kayak dia tidak dituliskan secara kayak aku akan menulis kayak gitu. Jadi kayak baru fragmen-fragmen dia. muncul ya. Ya sama kayak ini. Dia terbit ini kan fragmennya dia udah kekumpul. Tapi kayak belum data, belum riset dalam-dalam kayak gitu. Jadi ide cerita menulis novel Menuai Badai itu udah lama. Ya cukup bukan lama banget, cukup lama. Karena naskahnya ini dipegang 2022 sama ini 2022 atau 2023. Terus waktu ini bilang kayaknya ini sangat memungkinkan kita terbitkan. Terus aku bilang aku oleh KPG. KPG Draft pertama maksudnya. ya draft pertama. Makanya ini editornya dia tahu banget 3 kali perubahan besar yang aku lakukan. Oh, berarti draft 3 draft ya, berarti. Iya 3 draft. Draft pertama tuh waktu bilang kayaknya KPG bisa menerbitkan. Terus aku bilang aku mau tarik ya naskahnya, aku mau revisi. Terus aku revisi. Ternyata 1,5 tahun aku nggak revisi. Kamu nggak sentuh-sentuh gitu. Itu kenapa itu? Ya kayaknya karena mengerjakan hal lain ya, pekerjaan pada umumnya lah. Karena aku tidak setiap hari menulis, Mas. Mas Aang. Ya, jadi aku tidak setiap hari menulis. Jadi aku bilang aku mau edit. Ternyata 1,5 tahun nggak aku edit. Terus Ining tanya, waktu itu Ini editor. Ining ini editor. Jadi editorku di Menua Badai. Terus gimana ininya? Oh naskahnya, iya, aku akan revisi. Jadi draft kedua itu aku revisi. Oh gede, itu cukup gede revisiku. Termasuk nama karakter. Sedikit plot yang aku bengkokin lagi dikit karena aku kan kayak plotter gitu, udah ada sebenarnya alurnya. Oh, udah punya storyboardnya dulu. Ya, jadi aku menulis novel ini, aku kan katanya ada 2 jenis penulis tuh, yang plotter sama yang langsung menulis. Nah, aku tipe orang yang plotter itu karena aku biar menemukan endingnya dulu seperti apa nanti aku pengen gitu. endingnya ya, baru aku tracing biasanya ke belakang. Cara nulisnya tracingnya ke depan. Habis itu ya yang revisi yang kedua yang kayak gede menurutku, kayak aku mengubah nama karakter karena waktu itu aku merasa label karakternya terlalu panjang. Sebelumnya siapa? Sebelumnya Beranjangan namanya. Kandar itu. Iya, si Kandar itu dulu awalnya tuh Beranjangan namanya karena aku dapat tuh dari nama burung. Burung itu kecil tapi dia suaranya keras dan banyak ini, cukup cakap. Lebih cocok Kandar memang sih. Iya, karena dia 2 penggalan kata kan. 2 penggal Kandar. Itu, iya Kandar. Jadi aku merasa lebih mudah diingat, lebih mudah diucapkan. Beranjangan itu kan kayak 3 dan aku mungkin kepanjangan. Dan lebih cocok terhadap Gojo itu. Oh ya? Iya, lebih menurutku sih. Ya, jadi yang kedua itu yang revisi lumayan banyak lah. Terus sudah aku kasih Ining. Itu draft keberapa yang kamu sudah akhirnya kasih? Udah, itu udah kedua ya. Ya, anggaplah kedua, udah kedua. Terus aku bilang, Ning masih ada waktu buat revisi nggak? Jadi dia udah coret.
dia minta revisi lagi. iya dia dia udah coret-coret. Aku masih kayak maaf ya nih enggak. Nggak apa-apa. Dia udah coret-coret sedikit. Ya udah Juli. Wah dia baik sekali. Aku sangat sangat beruntung ketemu editor seperti ini. Ini siapa namanya? Mungkin buat Isanias. Ini Isaias. Ya. Isaias. Ini Biar Isaias. teman-teman yang nonton YouTube Safar tahu nih, Jul, kamu cerita dulu novel Menuai Badai itu tentang apa? Iya. Oke. Novel Menuai Badai itu bercerita tentang seorang algojo bernama Kandar yang dihantui oleh perasaan bersalah karena dia dulu membunuh beberapa orang. Jadi novel ini alurnya itu perjalanan si Kandar untuk mengumpulkan kembali tengkorak-tengkorak orang yang dulu dibunuhnya. Karena dengan cara begitu dia bisa menebus penyesalan yang sudah pernah dia lakukan terhadap orang-orang yang dulu dibunuhnya. Jadi karakter Kandar ini dia mesti memakai baju loreng-loreng dan helm tempur karena dengan begitu hantu-hantu yang mengganggunya tuh cukup takut dengan melihat pakaiannya dia gitu. Cara simbol. Gitulah kira-kira. Si Ang kan sudah baca, Ang. Coba kasih komentar lah bukunya sih. Gimana komentarnya? Ya, memang menariknya dari novel ini, Far, biasanya kan kalau cerita tentang 65 ini udah banyak ya. Novel-novel tentang 65 itu udah banyak, tapi kan kebanyakan perspektifnya korban. Nah, sementara di novel Juli ini perspektifnya lain. Si Algojo, orang-orang yang waktu itu diminta untuk ngebunuh orang-orang yang dianggap PKI lah dan sebagainya gitu kan. Nah, Juli pengen menawarkan kepada kita pembaca, ternyata si Kandar ini sebagai Algojo melakukannya tidak serta-merta dia orang jahat, tapi dia nggak ada pilihan lain antara membunuh orang lain atau dia sendiri yang akan dibunuh, gitu kan. Nah itu mungkin jadi satu tawaran cerita menarik sih untuk ngasih pilihan cerita yang berbeda dari apa yang ada selama ini tentang 65 gitu. Itu sih kira-kira ya kalau dari aku. Tapi aku ingin tanya nih Jul, ide ceritanya ini ada cerita personal di baliknya nggak Jul? Gitu. Mungkin kamu bisa cerita. Kalau cerita personal ada karena kalau di konteks Bali 65 tuh sangat dekat kan, dan kayak banyak orang tuh orang-orang tua tuh dominan sangat tahu 65 itu ketimbang kejadian-kejadian besar yang lain yang terjadi di Indonesia gitu, misal soal 98, pemerkosaan, malari dan lain-lain itu ya itu kan memang terjadinya kebanyakan di pusat ya, maksudnya di Jawa, di Jakarta. Nah, tapi 65 ini bagi sebagian orang Bali itu sangat dekat karena memang pilihannya waktu itu kalau kamu nggak merah berarti kamu hitam gitu. Partai. Dibagi dua kelompok merah sama kelompok hitam. Kelompok merah sama kelompok hitam. Nah, kalau cerita personal ada sebenarnya kakekku yang jadi satu pintu masuk aku mengenal cerita-cerita soal 65 ini. Jadi dia cerita kalau ada orang yang bunuh diri karena dia ngebunuh orang-orang yang dulu dia bunuh, yang orang bunuh diri ini. Jadi kayak setiap malam tuh si kakek ini tuh selalu teriak-teriak karena dia merasa kayak ada orang yang akan menghajarnya. Jadi kayak ada segerombolan orang yang akan menghajarnya. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh dia kayak teriak-teriak, tolong saya mau dihajar, gitulah ininya. Itulah ceritanya. Saya semacam PTSD gitu, mungkin kayak dia mendengar suara-suara orang-orang yang dulu dibunuhnya sampai akhirnya dia bunuh diri. Nah, dari sana aku sebenarnya udah dapet kan karakter karena ya namanya ngobrol sama orang tua tuh kan kayak puzzle gitu loh Bang. Jadi kayak nggak bisa runut, nggak bisa kita tanya kayak tanggal-tanggal penting, tapi ada kejadian-kejadian yang dia ceritakan yang menurutku itu jadi menginspirasiku untuk membuat fragmen-fragmen dalam cerita ini. Jadi setiap nyepi itu kan kita nggak boleh keluar rumah ya. Jadi kayak di mesti ditinggal di satu rumah dan kita nggak boleh kemana-mana. Jadi aku selalu kayak pulang kampung dan di rumah sama kakek, dan aku kadang
nanya-nanya soal-soal 65. Nah, kalau cerita personalnya ya banyak dari cerita kakekku, di samping juga arsip-arsip. Arsip-arsipnya tuh kayak yang kalau ada di buku tuh beberapa scanan suara Indonesia. Suara Indonesia tuh satu media penting di Bali waktu itu karena dia nggak di Bredel. Nah, ini aku dapat dari Pak John Rosa waktu itu. Rosa John Rosa penulis Burit Dalih. East Dalih pembantaian pembunuhan massal, massal. riwayat terkubur. Riwayat terkubur. Terus dia juga ada nulis tahun yang tak pernah Kamu berakhir. koresponden sama dia. Ya, aku ngobrol sama Pak John waktu itu karena em, waktu aku baca, loh kok dia bisa dapat suara Indonesia, dia dapat di mana? Terus aku coba cari suara Indonesia tuh, dibilang nggak ada lagi arsip ke kantornya kan, kalau udah nggak ada karena dia udah jadi Bali Pos gitu. Jadi dia bilang nggak ada arsipnya. Terus aku tanya Pak John, Pak John di mana dapat suara Indonesia? Karena saya sedang mencari gitu, udah aku jelaskan. Karena kalau ngelihat suara Indonesia tuh kita jadi tahu apa sebenarnya yang terjadi di Bali. Jadi kronik dengan membaca koran itu tuh suara Indonesia itu kita bisa tahu yang terjadi itu di Bali seperti apa. Nah, ternyata John tuh sangat baik sekali, Pak John tuh sangat baik sekali menurutku, makanya aku sangat berterima kasih padanya karena dia kayak membuka pintu juga untuk akses ini. Waktu itu dia bilang kayak, wah saya senang sekali Juli lagi meneliti ini. Terus dia ngasih scan-scanannya dan dia bilang dia dapat di Australia. Dia bilang dia scan film dari di Australia. Terus dia menjelaskan juga kalau suara Indonesia ini unik Juli gitu, dia bilang karena dia tidak di Bredel waktu itu setelah 1 Oktober. Dia tidak di Bredel, berbeda dengan koran-koran yang lain yang terjadi di Jakarta, di Palembang. Dia tidak di Bredel. Nah, kan sebenarnya kita harus menaruh curiga ya, kenapa dia nggak di Bredel? Aku pikir apakah karena dia propaganda atau muji-muji satu instansi gitulah. Ternyata setelah aku baca tuh enggak, jadi aku merasa kayaknya ini lolos dari sensor. Meskipun pada setelah kejadian itu kayak ganti gubernur udah nggak ada ininya. Jangan-jangan di belakang layarnya suara Indonesia itu ada tentara. Sehingga nggak di Bredel. Tit. Oke Jul, aku nanya nih. Langsung beralih. Langsung. Tolong nanti ditelusuri lagi. Aku mau komentar lagi. Tahan dulu pertanyaan. Aku sama baca buku ini itu, aku udah bilang ke Juli waktu lalu. Kalau baca buku ini duluan, kalau menurutku lebih baca riwayat terkubur dulu deh. Memang agak berat, tapi baca riwayat terkubur di Bali, kan ada beberapa itu, ada Bali, Jakarta, Jawa Tengah atau Jawa Timur, dan bagian Sumatera, Lampung atau Bangka ya, yang tempat kilang minyak itu, bagian akhir lah ya kalau di Sumatera. Bagian Bali tuh, kalau kalian baca riwayat terkubur dulu dan baca ini, itu seperti apa? Ini dia menenangkan kita gitu. Kalau di situ kan kejam banget namanya. Algojo itu kejam banget ini. Maksudnya ini penguasa, kejam banget. Pas kita baca ini, memang kita tahu bahwa itu salah gitu. Tapi kita tahu ada karakter yang namanya Kandar. Dia sebagai Algojo, tapi sisi kemanusiaannya juga ada gitu. Muncul juga, penyesalan itu muncul itu. Jangankan kita motong manusia ya, motong binatang aja itu kadang-kadang psikologi kita terganggu lah. Nanti teman-teman psikologi bisa berkomentar masalah itu. Poinnya masalahnya yang aku tidak terlalu menyayangkan ini Jul, ini tipis. Aku udah komentar di kapan itu ya. Tipis karena karena kenapa aku bilang tipis? Aku sudah mulai berempati ke Kandar, selesai. Terus di bagian akhir itu yang dia mau sudah temukan familinya keluarga korban itu nggak digambarkan lagi emosi keluarga itu. Paling poinnya di situ sebenarnya. Jadi si Kandar sudah mulai menemukan si familinya sudah ditampilin, familinya langsung dibiarin gitu aja. Memang sih bapak-bapaknya tuh ngomong ya, tapi
menurutku belum puas lah. Jadi sayang aja sih, maksud dengan perspektifmu yang sudah bagus ini, menurutku belum ada ya perspektif dari pihak Algojo di Indonesia, novel Indonesia fiksi. Kalau sepembacaanku karena belum, makanya aku pengen coba. Nah, sepengetahuanku buku ini yang menawarkan itu karena semua rata-rata dari pihak korban. Ada film Jagal, tapi itu perspektifnya juga agak ini si Jagalnya memang punya masalah. Ya kan? Iya. Kalau ini kan berbeda. Beda, ini beda. Jadi maksudku karena punya perbedaan ini kalau apalagi dikembangin lebih bagus, wah ini dahsyat sih kalau menurutku. Bahkan aku bilang mau pelajari PKI Bali, kayaknya pintu masuknya juga di sini. Gitu sih kalau aku komentar masalah Manuel Badai. Oke. Makasih Ang dan Safar. Ini belum habis loh, masih 30 menit. Udah ini apa mencoba membaca dan kayak memberikan aku komentar, aku sangat apresiasi sekali. Sebenarnya aku baru hari ini dengar kalau ternyata kamu bersimpati, berbeda dengan pembacaan teman-teman lain yang memang mengatakan jelas di sini aku tuh sebenarnya tidak bersimpati sama Akandar ini karena waktu itu aku membaca Kekerasan Budaya Pasca 65 Wijaya Herlambang. Nah, dia menjelaskan bahwa sastra-sastra yang bicara soal 65 itu tuh banyak kayak mengaburkan posisi pelaku sehingga kita bersimpati. Maka di sini aku pengen kayak menegaskan, mempertebal gitu. Kayaknya aku perlu ngelihat atau berdiri di satu posisi yang jelas posisiku di mana gitu. Nah, itu kenapa aku memasukkan juga data-data sebenarnya kayak clipping koran untuk menunjukkan bahwa kalau bicara soal pelaku dan korban udah jelas. Kalau misalnya secara personal si Kandar ini pelaku, tapi secara struktural ada nggak lagi dibalik dari si Kandarnya ini. Nah, itu aku jelaskan melalui clipping koran itu. Karena ya aku ngelihat Jagal juga kan, film Jagal itu karakternya si Anwar Kongo kan menyesal di terakhir. Tapi yang disayangkan dari misal film itu kan adalah tidak ada pelaku yang di atasnya yang disorot. Iya, si Jagal itu. Ya, padahal ada kan, tapi Joshua tidak menunjukkan itu. Memang filmnya bagus, tapi kan ada hal lain yang memang masih bisa kita lihat perspektif yang lain. Nah, itu di sini aku coba untuk kayak utak-atik dan jawab untuk paling tidak posisiku jelas berdiri di mana gitu. Aku coba klarifikasi lagi ya. Jadi posisimu jelas dan sebenarnya diceritain sudah jelas sebenarnya. Tapi maksudku kenapa aku bersimpati di korban, bersimpati ke pelaku? Karena apa? Dia punya kesalahan itu. Ada sisi kemanusiaan itu. Dia mengakui itu. Dia mengaku sisi kemanusiaan itu. Bahwa apakah mungkin motifnya karena dia dibayang-bayangi setan, dibayang-bayangi penyesalan. Setidaknya penyesalan dia itu ada. Artinya kalau kita melihat kekerasan ini bukan kekerasan horizontal gitu. Ini negara ke masyarakat. Ini yang mainin, dan kamu itu sudah bilang tadi bahwa kamu mau bilang bahwa di balik kekerasan ini ada loh yang mainin di atas. Nah, sedangkan itu tidak dilakukan oleh di buku-buku lain atau film dokumenter kemarin. Nah, penyesalan itu yang maksudku sisi psikologinya itu yang sudah mulai enak kita nikmati, tapi nggak habis. Apalagi di korban juga, di bagian akhir sudah ditemukan korban, dinamikanya belum muncul menurutku. Walaupun sudah mulai masuk gitu. Kalau macam buku ini disukai, menurutku banyak sih. Karena kamu mainin psikologi, terus kamu showingnya oke. Kayaknya kamu nggak suka telling gitu, kayak telling. Showingnya oke apa semua. Kayaknya akan setahun ini akan rame bahas yang novel modern. Kayaknya sudah cetak ini. Jangan udah dikabarin cetak ulang nih. Kayaknya nih udah truk kayak gini, kayaknya sudah laris 500 eksemplar ini. Nah, kamu gimana? Aku sih mau nyambung nih. Kalau dari cerita Juli ini mungkin buat pembaca yang belum baca bukunya itu kan ditulis
pakai perspektif si Kandar, si Jagal. Artinya pembaca mengikuti alur berpikir Kandar. dan perasaannya si Kandar sebagai seorang tukang jagal yang merasa bersalah. Nah, di sisi lain di dalam novel ini Juli menyelipkan arsip-arsip surat kabar. Nah, itu yang aku mau tanya, apakah arsip-arsip surat kabar yang di dalam novelnya ini memang tadi yang didapat dari John Rosa atau udah dia olah lagi menjadi karya fiksi gitu. Itu yang pertama. Nah, tadi disampaikan oleh Juli kan artinya kan kenapa dia memunculkan arsip-arsip itu untuk memberi konteks, Pak. Supaya pembaca itu tahu bahwa konteksnya si Kandar ini tetap salah sebagai seorang yang menjadi penjaga para korban 65. Tapi si Juli dengan novel ini yang mengambil sudut pandang Kandar, ngasih perspektif lain gitu. Ternyata tadi yang dibahas bahwa si Kandar ini punya sisi manusiawi juga gitu. Tidak serta-merta dia orang yang kejam, bengis gitu, tapi dia juga ada pengalaman traumatis atas apa yang telah dia lakukan gitu, sehingga muncullah hantu-hantu itu di kepalanya. Nah, ini pertanyaan yang kedua tuh lebih ke proses kreatifnya. Jadi ketika kamu menuliskan ini, apakah kamu bikin cerita dulu tentang si Kandarnya, lalu kamu masukin clipping-clipping korannya gitu, atau kamu udah punya clipping-clipping korannya baru kamu tulis ceritanya gitu. Oh ini nih aku punya satu. Kalau soal korannya, yang koran Suara Indonesia itu asli. Jadi memang itu hasil scanan korannya. Tapi koran cerita tentang koran di belakang. Ya, ini Suara Indonesia. Yang Suara Indonesia, tapi koran yang di belakang, koran yang di ending itu koran fiksi yang aku bikin, tapi Surat Kabar Suara Bali namanya. Nah, itu Surat Kabar Suara Bali itu bercerita soal pembongkaran kuburan massal. Jadi itu ada fiksinya karena itu berurusan sama nama karakter dan lain sebagainya. Tapi kalau Suara Indonesia itu asli skenannya. Terus soal proses kreatif, data itu, clipping itu terakhir ketemu. Nah, sebelumnya itu karena waktu itu aku sangat terinspirasi sama Boubacar Bousdiop. Kalian baca Murambi nggak? Murambi buku tentang tulang belulang. Bagus. Ya, bagus, Ari Panuntun. Wah, aku baca itu Kak, anjir bagus banget. Bagus ya? Bagus tuh. Boubacar Bousdiop tuh posisinya, hal yang dia bicarakan itu tentang genosida Rwanda kan. Dan yang menginspirasi aku adalah caranya Boubacar Bousdiop itu bercerita. Jadi satu bab itu satu karakter. Untuk menceritakan hal yang sama gitu. Jadi kayak bab 1 tuh kamu gitu misalnya. Jadi bab 1 tuh ada anak dokter, ada tentara segala macam komando. POV-nya itu berubah-ubah. Sulit. Jadi satu POV itu, tapi dia tidak runut gitu bercerita, tapi kayak dia bicara soal sebelum, saat, dan sesudah genosida. Dan itu dengan membaca itu kita bisa tahu konteks kayak sebelum sampai sesudahnya. Dan itu menurutku novel yang sangat aku rekomen ya. Waktu itu baca dan kayak ya terinspirasi langsung kan, kayak wah anjir, kayaknya seru nih teknik bercerita, apa coba bikin kayak gini ya. Jadi ya plotnya udah ada kan. Jadi aku kayak kasih sebelum dicampur aduk kayak gini. Ini kan campur aduk nih. Nah, sebelumnya tuh satu-satu kayak gitu. Jadi si Kandar tuh seperti apa. Jadi dia ngoceh sendiri. Terus waktu itu aku merasa kayak gak sebagus Boubacar Bousdiop. Jadi aku merasa kayak kayaknya kurang nih. Terus ada tumpang tindih. Ini kan clipping ini ada atas ada namanya sejarah mahasiswa sejarah itu kan mau meneliti. Iya, mahasiswa sejarah, terus ingin aku menunjukkan bahwa untuk konteks keluarga korban. Iya. Nah, si Darta itu udah ada dan dia memang mahasiswa sejarah kan. Maksudnya di draft awalnya. Karakter draft awalnya itu sama ini. Si Sadar namanya? Darta.
Darta itu Juli ya sebenarnya. Ya jangan cari orang luar itu, sudah kita fiksi aja. Iya, fiksi. Tit. Gitu. Aku nggak edit loh ini. Jadi aku dari awal nggak edit sama sekali. Ya, siap. Jadi nama karakternya memang tetap, cuman aku bikin formatnya kayak semacam meniru Bobakar Boys Job kan. Terus aku merasa kayak aku jadi pembaca aja kayaknya nggak menarik deh ini. Kayak tidak bisa memikat aku secara kayak perasaan mengerjakan dulu, tidak menyenangkan menurutku. Kayaknya terlalu memaksakan, jadi udahlah, ini aja coba aja campur seperti bagaimana novel pada umumnya gitu. Jadi alurnya tuh memang dibangun dan tidak bicara seperti Bobakar Boys Job itu yang kayak dibagi 3 babak gitulah, tiga kejadian gitu. Nah, jadi clipping terakhir ketemu karena waktu itu lagi ngulik-ngulik ya soal 65 dan sekarang masih mengerjakan satu buku non fiksi juga soal itu. Produktif ya. Nah, menemukanlah Pak John karena waktu itu aku jadi moderator diskusi bukunya John Rosa ya. Jadi setelah itu aku coba korespondensi dengan dia, sehingga waktu dapet tuh ini tuh bisa kayak ngebantu aku ngejelasin konteks ini yang tanpa perlu aku telling tuh, jadi dia langsung bicara sendiri. Jadi fiksi dan non fiksinya di sini tuh saling bergantungan. Jadi kayak dia nggak bisa dipisah. Aku malahan waktu baca pertama lihat ada clipping gini, secara jujur ya, aku terganggu. Bukan terganggu artian positif, tapi bagiku nggak terlalu menarik karena formatnya. Gitu. Kalau dia ini kan artinya kamu libatkan dalam cerita pada akhirnya, dan ini dalam bentuk fiksi, walaupun ini adalah asli yang kamu ambil kan. Tapi poinnya yang aku mau bilang, kenapa kamu tidak olah clipping ini, berita ini? Entah bagaimana cara ngolahnya sehingga melibatkan, kan sudah ada pintu masuknya sebenarnya, mahasiswa sejarah itu. Apakah dia yang meriset pada akhirnya, dia yang mengobrak-abrik sejarah yang terkubur itu di kisah di Bali. Sudah pintu masuknya sudah ada. Ini kan seolah-olah mahasiswa sejarahnya ketemui, terus dia pamer, ini loh ada clippingnya aku dapat. Hanya itu. Tapi kalau macam di dalam pembacaanku, pintu masuk sudah ada mahasiswa sejarah. Dia dapat clipping ini. Apakah si mahasiswa sejarah buat tulisan? Apakah dia buat konferensi pers? Apalah gitu. Kalau itu terjadi, kalau kamu lakukan apa yang aku kritik sebelumnya, kalah itu laut bercerita itu. Apa itu laut bercerita? Apa itu laut bercerita? Mulutnya capar. Mulutnya gitu. Tapi terlepas dari itu, karena sudah jadi buku ya, aku cara nulismu itu berbeda, ya berkembang. Yep. Apa karena beda tema mungkin ya? Mungkin beda tema, meski beda tema, tapi kayak masih konteks Bali kan yang ingin aku ngapain nulis yang lain kalau ada di sana. Dan nggak bisa kayaknya juga, terlalu berjarak gitu kan. Dan siapa lagi yang mau nulis tentang Bali kalau bukan kamu, Jol? Ya ada lah, kayak berapa juta tuh orang. Maksudku, maksudnya orang lain yang nulis Bali, kalau ada orang Bali sendiri yang menulisnya. Apa? Iya, kamu nulis Banggai kan? Buku-bukuku itu tentang apa kalau bukan tentang wilayah Banggai? Tapi kan nggak mungkin kita bilang ini Banggai. Sudah cukup lah. Bisa baca sendiri. Lah. Aku ada pertanyaan. Silakan. Jangan nanya kau lagi. Salah satu hal menarik dari novel ini menurutku soal rekonsiliasi. Ya, gitu kan. Kebacanya jadi, gitu. Di sini kan soal meminta maaf dan memaafkan. Nah,
negara ini kan penuh dengan negara ini. luka sejarah. Luka sejarah masa lalu 65, 98 dan sebagainya. Yang dimana rekonsiliasi antara korban dan pelaku itu nggak selesai, Belum clear. ya kan? Nah, di novel ini kan ada tuh proses mengarah ke sana. Ada bau. Ketika si pelaku Algojo ini ingin meminta maaf ke keluarga korban. Bahkan sampai akhirnya mereka ketemu, tetapi dari pihak korban menyatakan sulit untuk memaafkan Keponakannya tuh orang tuanya sih yang ngomong gitu. Lupa gue. Oh, orang tuanya. orang tuanya, gitu Anaknya. kan. Nah, dan aku pengen tanya ke Juli nih soal rekonsiliasi sejarah ini gitu. Kalau kamu sendiri ngelihat rekonsiliasi sejarah ini gimana gitu? Apakah menurut kamu rekonsiliasi ini gimana? Apakah kamu merasa bahwa ini penting supaya luka sejarah masa lalu itu bisa dalam tanda petik selesai gitu? Dan seperti apa sih supaya itu bisa diselesaikan gitu? Apakah memang orang-orang seperti Kandar ini perlu dimaafkan gitu, atau seperti apa yang perlu kita lakukan terhadap para pelaku dalam tanda petik kejahatan di masa lalu ini gitu? Baik banget ya. Untuk itu menurutku bukan orang-orang seperti Kandar yang minta maaf duluan. Negara harusnya duluan yang bilang maaf gitu menurutku ya. Jadi rekonsiliasi itu memang mesti terucap langsung dari negara. Jadi kayak maaf ada kejadian seperti ini dan dari sini kita akan berbenah dan lain sebagainya. Nah, di Murambi buku tentang tulang belulang karya Abu Bakar Busjo kan gitu. Sesudahnya itu minta maaf. Negara minta maaf. Dia bikin satu tempat yang dulu menjadi eksekusi, penyiksaan dan lain sebagainya itu dibangun kalau tidak salah monumen, dan itu sampai sekarang dikenal monumennya. Jadi kayak semacam monumen perdamaian gitu, sehingga generasi selanjutnya itu bisa belajar dari sana dan tidak akan tidak akan mengulang kejadian-kejadian seperti itu gitu. Nah, persoalannya kan adalah negara abai di sini, sehingga Indonesia. Iya, negara Indonesia abai di sini. Oh ya, kita nggak lagi sedang bicara Murambi ya, karena mereka udah mengakui dan itu menurutku jadi menarik, apalagi bagus di sana juga kata pengantarnya menghubungkan dengan konteks 65. Menurutku jadi satu bacaan yang menarik untuk melihat ya dikontekskan sama bagus, dan menurutku itu menarik sekali ya, dan bisa jadi satu sisi lain untuk melihat bagaimana di negara kita ini. Nah, menurutku ya negara harus bilang maaf terlebih dahulu, mengakui dulu mungkin untuk masalah bikin monumen dan lain-lain itu urusan lain, tapi menurutku maaf dulu sehingga jelas gitu. Dan sebenarnya kalau bisa minta maaf kan kita jadi tahu apa yang dilakukan, apa yang terjadi, sehingga nggak kabur nih. Jadi kalau juga bisa dilakukan ya. Iya, terus tapi kalau dia nggak mengakui dan kayak berlarut-larut tuh besok akan terjadi lagi dan lagi, mungkin skupnya lebih kecil dulu, kayak misal satu daerah. Masalahnya Jul, negara ini tidak punya perasaan seperti Kandar yang merasa bersalah. Negara kan tidak punya perasaan sehingga untuk mengaku bersalah. Makanya sampai sekarang negara abai, merasa itu tidak persoalan besar bagi mereka. Coba negara punya perasaan seperti Kandar yang terbayang-bayang, darah-darah korbannya muncul di mimpi dia. Kayaknya hanya berapa hari udah minta maaf itu. Masalahnya negara kan pernah minta maaf sampai sekarang. Mau mengakui aja susah bahwa itu terjadi atas mereka, nggak ada gitu. Kalau dulu kan Belanda, Perdana Menteri Belanda kemarin terakhir datang ke Indonesia kan mengakui kan. Iya. Tapi walaupun dia sudah minta maaf ya, tapi walaupun secara negara belum terjadi secara Perdana Menterinya atau rajanya itu mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan di zaman revolusi itu, krisis 1 dan 2. Indonesia mana? Papua sana juga sampai sekarang belum, Timur Leste juga belum.
pelanggaran HAM lain juga belum. Dan berlarut-larut dan itu banyak sekali kan, jadi Banyak sekali. dan aku pikir karena jadi semakin banyak jadi semakin nggak bisa, jadi kayak bisa hilang dengan sendirinya aja. Kayak apa namanya ya, karena nggak minta maaf, terus orang-orang yang juga memperjuangkan kan perlu waktu gitu. Bukan perlu waktu, maksudku ada rentang masa hidupnya gitu loh. Iya. Jadi kayak orang-orang yang membicarakan dan lain sebagainya. Jadi itu kenapa menurutku, mengingat baik dengan medium sastra, musik, film itu tuh menurutku mengingat apa yang benar itu yang sebenarnya mesti diperbanyak dan dilakukan. Betul. Supaya terakses oleh banyak orang bahwa ada kejadian yang seperti ini, karena akan tidak masuk dalam sejarah nasional Indonesia. Ya, karena kalau kita percaya pada satu hal yang sangat tunggal gitu, ya 2 tambah 2 sama dengan 5 kan, kayak kita akan terus mengamini itu. Betul. Tapi ketika ada banyak referensi, itu udah mediumnya bisa bentuknya beda-beda ya. Itu akan jadi satu referensi kita untuk melihat dari perspektif lain atau sudut pandang lain tentang 65 dan kejadian apa aja gitu di Indonesia. Tapi kamu ya sebagai yang tidak hanya menulis soal 65 tapi juga meriset itu ya. Kamu punya proyeksi nggak? Terbayang nggak dalam pikiran kamu suatu saat ada negara itu dipimpin oleh siapalah pemerintahnya, itu akan melakukan permintaan maaf. Seperti mendekati Gus Dur maybe dari sastra Inggris jadi kepleset. Nah, ada nggak kamu di dalam pikiran kamu itu kayaknya akan ada suatu saat tapi nggak tahu, atau Indonesia bubar dulu, Bali baru jadi merdeka, jadi negara baru gitu? Kalau aku ya, kita nggak boleh terlalu pesimis ya. Iya, makanya. Kalau aku menurutku pasti akan ada masa itu. Karena dari aku melihat perkembangan sastra soal 65 itu dari awal dekade Orde Baru itu 67 atau 66 kalau nggak salah. Gerson Pyo kan pertama. Gerson Pyo menulis. Nah itu ada buku kumpulan cerpen pertama soal 65, itu satu dekade awal Orde Baru, itu judulnya Perempuan dan Anak-anak. Perempuan dan Anak-anak. Dalam cerpen mana? Ada yang baru diterbitkan sama KPG, bukan baru sih. Kita pulang. Di kompilasi. Itu ada satu peneliti yang aku juga suka baca tulisan-tulisannya, Pak Yosep Yapi. Itu dosen ya. Dosen apa? Sanata Dharma. Ya, dosen sastra Sanata Dharma yang banyak ngulik soal 65. Nah, Gerson duluan ya? Ya, Perempuan dan Anak-anak. Nah, yang ingin aku sampaikan adalah dari awal Orde Baru sampai pasca reformasi, ketika ngelihat novel-novel atau sastra-sastra yang bertemakan 65 gitu ya, itu tuh sudut pandangnya berubah, Par. Berubah makin kayak lebih ke ngelihat ke sisi korban, ke rekonsiliasi. Maksudnya kalau di awal tidak hitam putih lagi itu. Tidak hitam putih, dan kalau di awal Orde Baru itu kan ya kita tahu pasti biar selamat gitu ya, karena itu kan masa-masa awal transisi. Dan itu juga di sana di cerpen-cerpennya kita banyak ngelihat soal kalau PKI itu jarang berdoa kayak gitu. Maksudnya masih ngelihat itu negatif gitu. Termasuk kejadian-kejadian yang lain. Nah, di sana menurutku dari titik tolak kumpulan cerpen pertama itu, dan masih tersebar sebenarnya di Horizon juga ada 2 cerpen. Jadi sebenarnya ada 13 gitu, tapi hanya dibukukan 11 waktu itu. Gitu. Nah, itu kumpulan cerpen diisi oleh beberapa penulis-penulis Indonesia ya lawas lah, yang bertemakan 65. Perempuan dan anak-anak itu. Aku di Kyoto ketemu yang bahasa Inggris. Itu awalnya. Kamu nggak mau baca bahasa Indonesia? Enggak, karena sebenarnya sebelum dicetak ulang Perempuan dan Anak-anak itu ditemuinnya bahasa Inggris. Nah, aku ketemu di Kyoto University itu Southeast Asian Project gitu kan, Vol 3 gitu. Jadi dia
aku masih pakai mesin ketik karena waktu itu orang Australia menerjemahkan itu. Kumpulan cerpen pertama soal 65. Jadi itu ininya apa titik tolaknya. Baru setelah itu penyinta saksi mata pada menulis kan. Iya, saksi. Ya, nah setelah itu karena yang nulis di kumpulan cerpen itu banyak kan saksi mata. Jadi dia melakukan pengamatan yang inilah. Langsung. Ya, ya PKI itu seperti ini enggak gitu. Ya menarik itu satu kumpulan yang menarik. Kalau tadi kamu nanya soal ada nggak kemungkinan mungkin akan ada ya karena sastranya aja berkembang kan. Itu kan juga jadi satu mungkin bisa kita lihat cara melihat bahwa mungkin paradigma kita udah bergeser bagaimana ngelihat korban 65 gitu sih. Maksudnya mungkin suatu saat presiden yang terpilih misalnya itu adalah pembaca Manual Badai, Laut Bercerita. Iya kan? Enggak sih? Benar. Pembaca Riwayat Terkubur. Martin Aleida. Pas terpilih. Atau mungkin kita enggak boleh. Titik mulu. Tapi menurutku ini perlu ditanya sama Juli. Tanya kan dari tadi nanya. Aku ada satu hal yang mungkin Juli perlu jelaskan ke pembaca gitu. Gimana kalau misalkan ada pembaca setelah baca buku kamu tuh merasa gini, loh si Juli nulis novel ngambil perspektif penjagal, seolah-olah membenarkan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh penjagal tersebut gitu. Nah, mungkin kamu di sini bisa ngejelasin ke pembaca gitu. Sebenarnya posisimu di sini sebagai penulis atau apa yang mau kamu sampaikan gitu dalam novel ini apa dan kenapa kamu merasa perlu menghadirkan Kandar ini gitu. Sudah saya nanti dijelasin di awal tapi nggak apa diulang lagi. Mungkin sedikit tambahan ya. Iya. Soal kalau ada pembaca kalau ada pembaca yang nangkepnya kayak gitu ya menurutku nggak apa-apa juga, tapi aku dengan sadar sudah mencoba yang aku bisa gitu untuk meletakkan posisiku di mana dengan aku menuliskannya dalam bentuk fiksi atau menambahkan clipping tadi untuk memberi konteks tadi. Nah, aku udah coba untuk mempertebal gitu posisiku atau cukup memberi penjelasan di mana posisiku. Tapi kalau memang ada yang menangkapnya lain, ya itu kan kayak resepsi pembaca ya, dan aku merasa ya tidak apa-apa juga sih. Tapi aku sudah dari awal sudah menyadari bahwa aku nggak boleh juga ngikut pada apa yang Wijaya Herlambang sebut humanisme universal itu. Jadi dari awal aku sudah menyadari bahwa aku tidak ingin mengulang apa orang-orang yang sudah orang lain gitu. Mungkin kalau cerita atau tema mungkin sama ya soal 65, tapi kan kayak bagaimana posisi, bagaimana representasi itu mesti kita cari masing-masing gitu. Bagaimana penulis mau berdiri sehingga jauh dari stereotip, bahkan bagaimana Partai Komunis digambarkan suka merokok dan lain sebagainya ya. Jadi aku merasa di sanalah selemah-lemahnya iman posisi kita sebagai penulis harus berdiri di posisi yang mana gitu. Karena aku ingat sekali pesannya Pak Martin Aleida. Aku pernah datang ke diskusinya dia di Jakarta di Bali waktu itu aku masih sehat. Dia bilang 2000 berapa tuh. Dia bilang sastra mesti selalu berpihak kepada korban. Dan di buku Perempuan dan Anak-anak tuh juga Conrad kayaknya yang nulis, dia ngambil kutipannya Conrad. Kita mesti terus berbicara sehingga suara terakhir adalah suara milik korban kayak gitu. Canggih. Tapi yang aku tangkap ya, ini terlepas kamu berpihak kemana dalam visi ini, sebagai pembaca aku melihat kamu mau bilang yang bermasalah ini adalah negara, itu pertama. Kedua, memang kamu memang berpihak kepada korban, tapi di sini kamu bilang bahwa masalah konflik ini tuh yang tadi yang saya katakan di awal, ini masalah apa? Konflik memang horizontal karena aktornya negara yang mainin. Memang si Kandar itu pelaku, tapi dia juga adalah korban dari negara.
Itu yang aku tangkap dari sini. Makanya kalau ada yang sampai bilang bahwa wah siapa sih Juli sudah berpihak kepada pelaku, ini kelewatan juga sih. Ini kelewatan gitu. Ini mau ini udah kelewatan kalau ada yang mau punya ada yang memandang seperti itu. Kalau sudah jelas di mana penulis berpihak. Hanya tapi ya kalau aku sebagai tanpa saya tanya lagi ke Juli, ini konflik horizontal, aktornya si negara, penulisnya jelas ke korban, tapi ada sisi lain dari pelaku yang juga itu adalah korban dari negara. Mungkin seperti itu yang aku tangkap. Iya, karena kan nggak bisa juga sepenuhnya kalau kita nulis karakter kan nggak mungkin kayak dia suci sekali atau kayak jahat banget, nggak ada sisi baiknya kayak gitu. Iya, aku paham sih itu. Aku rasa juga tambahin ya. Aku rasa cara Juli menutup ceritanya juga udah tepat gitu. Jadi gimana yang ini? Akhir Putri ceritanya Sastrawan adalah bukan penutup cerita. itu biodata penulis, Pak. Serius amat ya. Terus. Ucapan terima kasih. Ya kalau nanti teman-teman udah baca gitu kan, teman-teman akan tahu gimana cara Juli menutup ceritanya gitu. Proses rekonsiliasi si Kandar dengan keluarganya itu menurutku udah tepat sih. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca. Oke, mana? Kok Kandar dengan korban? Korban gitu. Mungkin biar agak ringan nih Far, tanya. Tapi jujur mengganggu banget memang. Apa sih? Kan kita pada akhirnya membaca dalam perspektif dari Kandar ya. Itu seolah-olah kita terlibat sebagai pelaku juga. Jadi gangguan itu di pembaca muncul. Ya itu cara kamu merasuki si Kandar itu lumayan berhasil sih menurutku. Ya, makasih Pak. Aku sebenarnya eksperimen juga ya, kayak misal aku mengulang pertanyaan tuh kayak berapa halaman tuh di mana kepalanya. Karena aku merasa kalau aku ditanya sama orang itu kan sangat menjengkelkan kalau pertanyaannya sama ya. Nah itu sebenarnya upaya aku buat ngajak ya berapa halaman. Kirain mau perpanjang halaman. Mungkin aja ya. Iya. 3 halaman loh, 4. Berapa ribu kata nih baru. Penyakit. Jadi aku ingin coba seberapa kuat itu menghantui. Iya. Paham. Dan mengganggu tuh kan kalau pertanyaannya sama terus. Ya kita ditanya hal yang sama 3 kali itu kan kayak ya kan udah kayak gitu. Nah itu upaya-upaya kayak gitu sih juga Pak. Kalau kamu mau 1 jam ya. Kalau kamu mau menurut saranku ya, walaupun kamu sudah pernah bilang saya kemarin akan nulis tidak setebal novel pada umumnya, tapi saranku kalau mau nulis novel seperti ini ditebalin. Ditebalin saranku. Ditahan aja dulu, jangan terlalu langsung dikirim ke KPG. Ditahan aja dulu. Ini pasti nunggu kamu kok itu. Oke, next. Dan psikologinya aku tuh suka dengan novel-novel yang bernama pakai psikologi. Dalam artian kita tidak hanya by peristiwa ke peristiwa gitu, tapi bagaimana karakternya dimunculkan dengan gangguan psikologi. Dan kamu di dalam Kandar ini, ya menurutku di korban tidak terlalu kuat ya. Dari pihak korban kamu ke psikologinya nggak muncul karena memang yang kamu sudah bilang tadi memang memunculkan pelakunya ya. Psikologinya itu berhasil. Psikologinya berhasil dan cukup mengganggu. Ya semoga di novelmu berikutnya psikologi seperti ini. Mungkin karena kamu sudah banyak sering baca novel-novel Jepang ya, karena kamu udah Japanese kayaknya. Japanese culture ya. Iya kan? Japanese literature ya. Putu Juli Hiroyama. Oke, kita akhir aja ya. Oke, teman-teman sekalian. Kasih tahu dulu buat pembaca. Apa? Kenapa perlu baca? Ya Juli. Juli. Terakhir penutupan. Kenapa nih Jul? Pembaca perlu baca novelmu. Aku pegang jadi. Ngomong Jul. Aku merasa mengingat adalah salah satu pilihan yang paling bisa kita lakukan untuk melawannya untuk saat ini, dan aku pikir dengan mengingat apa yang
memang kita rasa penting untuk ingat, itu lebih baik ketimbang kita menunggu atau meminta atau dipaksa oleh orang-orang lain untuk mengingat apa yang memang tidak penting untuk kita ingat. Canggih. Kira-kira itu. Putu Juli. Putu Juli Sastrawan. Terima kasih. Saparda. Kalau saya teman-teman baca ini karena ini buku penting, lebih penting dari buku yang itu. Terima kasih. Kamu udah. Oke, kita tutup ya. Ada